Om Swastiastu. Selamat sore Bapak dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan manajemen konstruksi mengenai konsep nilai hasil atau Unit Value Management. Untuk sebelum itu, di sini saya ingin memperkenalkan anggota kami. Mana yang pertama dari saya sendiri yang bernama Lumidesan Joni Putri dengan NIM 111. Kemudian yang kedua ada NIM Adi Prisma Pramisteri di Tesari dengan NIM akhir 129, dan yang terakhir ada Mamuda dengan NIM akhir 136. Jadi di sini pada konsep nilai hasil ini akan membahas mengenai pengertiannya. Pertama ada pengertiannya. Kemudian yang kedua ada elemen dari nilai hasil ini. Kemudian yang ketiga ada penilaian kinerja proyek dengan konsep nilai hasil. Kemudian yang keempat ada penerapan Unit Value Management pada proyek konstruksi di Indonesia. Dan yang terakhir yang kelima ada kriteria Unit Value Management. Untuk yang pertama, untuk konsep nilai hasil ini dibahas dulu mulai dari pengertiannya, di mana metode nilai hasil atau Unit Value ini merupakan suatu metode pengendalian yang digunakan untuk mengendalikan biaya dan jadwal proyek secara terpadu. Metode ini memberikan informasi status kinerja proyek pada suatu periode pelaporan dan memberikan informasi prediksi biaya yang dibutuhkan dan waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan berdasarkan indikator kinerja saat pelaporan. Jadi dari manfaat konsep nilai hasil ini didapatkan dua manfaat, yaitu yang pertama untuk meningkatkan efektivitas dalam memantau dan mengendalikan kegiatan proyek. Kemudian yang kedua dapat dikembangkan untuk membuat perakiraan atau proyeksi keadaan masa depan proyek. Contohnya itu, dapatkah proyek diselesaikan dengan sisa dana yang ada, atau berapa besar perkiraan biaya untuk menyelesaikan proyek, atau mungkin beberapa besar proyeksi keterlambatan pada akhir proyek bila kondisi masih seperti saat pelaporan. Mungkin seperti itu. Kemudian di sini ada contoh soal, di mana contoh soal ini misalkan suatu pekerjaan mengecor pondasi beton dengan volumenya 300 meter kubik, di mana anggaran pekerjaannya ini adalah 80 juta rupiah. Jadi pada minggu pertama dilaporkan sebanyak 75 meter kubik ini pengecorannya telah selesai dilakukan. Jadi ditanya berapa nilai hasilnya pada saat pelaporan. Jadi untuk mencari nilai hasilnya ini, yaitu sama dengan persen penyelesaian dikali anggarannya. Untuk mencari jumlah yang telah diselesaikan sebesar 75 meter kubik ini, maka persen penyelesaiannya itu yaitu 75 meter kubik ini dibagi dengan volumenya yaitu 300 meter kubik dikali 100%, maka dia dapat hasilnya 25%. Jadi untuk nilai hasil yaitu persen penyelesaian dikali anggarannya. Jadi 25% dikali 80 juta sama dengan 20 juta. Baik, untuk elemen nilai hasilnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nimade Prisma Pramesti Retiasari, NIM 18055111129. Di mana sini saya akan membawakan presentasi mengenai elemen dasar nilai hasil. Itu terdapat 3 elemen dasar nilai hasil. Yang pertama yaitu BCWP, yang kedua BCWS, yang ketiga ACWP. Di mana BCWP ini merupakan nilai yang diterima dari penyelesaian pekerjaan selama periode waktu tertentu. Jadi BCWP inilah yang disebut dengan net value, di mana BCWP ini dihitung berdasarkan akumulasi dari pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan. Yang kedua yaitu BCWS, yaitu merupakan biaya yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja yang disusun terhadap waktu, di mana BCWS ini dihitung dari penjumlahan biaya yang direncanakan untuk pekerjaan dalam periode waktu tertentu. Dapat dikatakan bahwa BCWS ini merupakan anggaran untuk satu paket pekerjaan yang dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan. Jadi perpaduan antara biaya, jadwal, dan lingkup kerja. Yang ketiga yaitu ACWP, di mana ACWP ini merupakan jumlah biaya aktual dari pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Jadi didapat dari data akuntansi pada tanggal pelaporan, yaitu catatan segala pengeluaran biaya aktual dari paket kerja. Di mana ACWP ini merupakan jumlah aktual dari pengeluaran atau dana yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pada kurun waktu tertentu. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja proyek. Nah, di sini dapat dilihat adanya grafik kurva S unit value, di mana grafik ini terdiri dari EAC, VAC, BAC, SV, dan CV, di mana untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu varian biaya atau cost varian atau disingkat dengan CV. Itu merupakan perbedaan nilai yang diperoleh setelah menyelesaikan bagian pekerjaan dengan nilai aktual pelaksanaan proyek. Jadi, jika nilai positif dari cost varian ini mengindikasikan bahwa bagian pekerjaan tersebut memberikan keuntungan pada periode waktu yang ditinjau. Di lain sisi, jika nilai CV ini negatif, itu menunjukkan bahwa bagian pekerjaan tersebut tidak memberi keuntungan. Selanjutnya yaitu varian jadwal atau schedule varian, atau disingkat dengan CSV. Jadi schedule varian ini merupakan perbedaan bagian pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan bagian pekerjaan yang direncanakan. Jadi jika nilai positif dari schedule variance ini mengindikasikan bahwa pada periode waktu tertentu bagian pekerjaan yang diselesaikan lebih banyak daripada rencana. Dengan kata lain, bagian pekerjaan diselesaikan lebih cepat daripada rencana, di mana persamaan mencari SV ini yaitu BCWP dikurangi dengan BCWS. Selanjutnya yaitu indeks kinerja biaya, atau disingkat dengan CPI. Itu merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dari penyelesaian pekerjaan dengan biaya aktual yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Di mana nilai CPI ini lebih besar dari 1, yang menunjukkan kinerja yang baik. Terjadi penghematan biaya aktual pelaksanaan dibandingkan dengan biaya rencana untuk bagian pekerjaan tersebut. Selanjutnya, adapun persamaan mencari nilai CPI yaitu BCWP dibagi dengan ACWP. Selanjutnya itu ada indeks kinerja jadwal atau disingkat dengan SPI, di mana nilai SPI ini menunjukkan seberapa besar pekerjaan yang mampu diselesaikan atau relatif terhadap proyek keseluruhan terhadap satuan pekerjaan yang direncanakan. Jadi nilai SPI kurang dari 1 itu menunjukkan bahwa kinerja pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena tidak mampu mencapai target pekerjaan yang sudah direncanakan. Di mana persamaan mencari SPI yaitu BCWP dibagi dengan BCWS. Selanjutnya ada prediksi biaya penyelesaian akhir proyek atau EAC. Yang mana persamaan mencari EAC itu yaitu ACWP ditambah BAC dikurangi dengan BCWP dibagi dengan CPI dikali dengan SPI, di mana perhitungan EAC ini merupakan penjumlahan biaya aktual yang sudah dikeluarkan dan sisa biaya yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Sisa biaya yang akan dibutuhkan diprediksi secara statistik dengan memperhitungkan efektivitas penggunaan biaya atau CPI dan kinerja pekerjaan terhadap rencana atau SPI. Dari nilai EAC ini dapat diperoleh perkiraan selisih antara biaya rencana penyelesaian proyek atau BAC dengan biaya penyelesaian proyek berdasarkan kinerja pekerjaan yang telah dicapai atau EAC, atau bisa disebut dengan varian at completion atau VAC, yang mana persamaan VAC yaitu BAC dikurangi dengan EAC. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi mengenai penerapan EVM pada proyek konstruksi di Indonesia. Berdasarkan suatu standar industri nasional Amerika Serikat atau ANSI EIA 748A, untuk penerapan konsep unit value itu terdapat 5 aspek utama manajemen proyek, yaitu yang pertama organisasi,
Yang kedua, perencanaan, penjadwalan, dan penganggaran. Yang ketiga, sistem akuntansi. Yang keempat, analisa dan pengelolaan laporan. Dan yang kelima yaitu revisi dan perbaikan data. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mahmuda dengan NIM 18055111136. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi mengenai penerapan Add Value Management System pada proyek konstruksi di Indonesia. Berdasarkan suatu standar industri nasional di Amerika Serikat, yaitu ANSI EIA 748A, untuk penerapan konsep Add Value terdapat 5 aspek utama manajemen proyek, yaitu yang pertama ada aspek organisasi, yang kedua perencanaan penjadwalan dan penganggaran, yang ketiga ada sistem akuntansi, yang keempat ada analisa dan pengelolaan laporan, dan yang terakhir revisi dan perbaikan data. Nah, dari kelima aspek tersebut dijabarkan lagi menjadi 32 kriteria, seperti yang dijelaskan pada tabel 1 di samping. Untuk mengetahui gambaran potensi penggunaan konsep FMS tersebut, pada pengelolaan proyek konstruksi di Indonesia telah dilakukan survei terhadap 14 kontraktor di Jakarta dan Bandung yang terdiri dari 6 kontraktor dengan kualifikasi besar, 6 kontraktor dengan kualifikasi menengah, dan 2 kontraktor dengan kualifikasi kecil. Nah, pada tabel 1 di sini tertera berbagai kriteria berdasarkan masing-masing aspeknya. Yang pertama misalnya pada aspek organisasi, kriterianya apa saja, yaitu yang pertama menetapkan pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak, yang kedua identifikasi struktur organisasi proyek atau OBS, yang ketiga ada menyediakan proses integrasi biaya dan waktu, dan yang keempat ada identifikasi elemen organisasi yang bertanggung jawab terhadap biaya tidak langsung, dan yang terakhir yaitu integrasi antara WBS dan OBS. Untuk aspek 2-5 kriterianya dapat dibaca di tabel 1 di samping ini. Untuk selanjutnya yaitu pada setiap responden dilakukan wawancara komprehensif mengenai praktek perencanaan dan pengendalian aspek biaya dan waktu. Nah, dari jawaban para responden tersebut yang dikaji berdasarkan 32 kriteria penerapan konsep and value menunjukkan bahwa secara umum kontraktor-kontraktor tersebut belum siap dalam menerapkan konsep manajemen proyek yang bersifat terpadu seperti yang ditunjukkan pada tabel 2. Nah, pada tabel 2 di sini terdapat penilaian penerapan kriteria and value pada kontraktor. Di mana masing-masing kontraktor di sini memiliki nilai kesesuaian keseluruhan yang berbeda-beda. Untuk kontraktor kecil didapat 48,93%, untuk kontraktor menengah didapat 66,53%, dan kontraktor besar didapat 88%. Nah, dari rendahnya nilai kesesuaian dari responden kontraktor kecil ini disebabkan banyaknya kriteria and value yang tidak diterapkan dalam sistem pengelolaannya. Aspek terlemahnya pada kontraktor kecil, yaitu pada penerapan konsep and value oleh kontraktor kecil adalah aspek organisasi dan revisi dan pengelolaan data. Untuk aspek organisasi, kontraktor kecil belum mempunyai sistem yang terintegrasi antara WBS dan OBS. Untuk aspek revisi dan perbaikan data, kontraktor kecil belum ada pengelolaan dari perubahan saat pelaksanaan proyek yang seharusnya berpengaruh terhadap acuan penilaian kinerja dan anggaran biaya. Nah, sedangkan untuk kontraktor menengah, aspek terlemahnya yaitu aspek revisi dan perbaikan data. Sementara untuk kontraktor besar sudah baik dalam menerapkan kriteria and value yang dicerminkan dengan didapatnya 88% dari keseluruhan kriteria. Jadi aspek terlemah dari kontraktor besar ini adalah dari aspek analisa dan pengelolaan laporan, di mana kontraktor besar sama seperti kontraktor sebelumnya, yaitu pada kontraktor kecil dan kontraktor menengah, belum membuat analisa kinerja proyek berdasarkan formula dari konsep and value. Kinerja proyek pada umumnya hanya dilakukan melalui analisa varian saja, baik dari segi waktu dan biaya. Untuk selanjutnya yaitu kriteria EVM. 10 kriteria pengelolaan proyek berdasarkan konsep and value. Nah, walaupun konsep and value ini terlihat sederhana, namun implementasinya dalam pengelolaan proyek
tidaklah mudah karena harus didukung oleh sistem manajemen yang mampu menyediakan input data yang lengkap dalam perhitungan kinerja proyek. Nah, bila kinerja suatu proyek itu buruk, sistem akan mampu menelusuri bagian mana yang bermasalah yang menyebabkan pembengkakan biaya dan terjadinya keterlambatan pelaksanaan proyek. Dengan demikian, langkah perbaikan dapat dilakukan dan semua data terdokumentasi dengan baik untuk keperluan di masa yang akan datang pada pengelolaan proyek berikutnya. Menurut Fleming dan Koppelman tahun 1994 menjelaskan 10 kriteria bagi terselenggaranya pengelolaan proyek berdasarkan pada konsep and value, di mana 10 kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu komitmen manajemen. Pada penerapan konsep and value, harus ada kebulatan tekad dari manajer proyek untuk memanfaatkan konsep and value di dalam sistem manajemen pada proyek yang ditanganinya. Komitmen juga harus ada pada organisasi utama perusahaan dalam mendukung keputusan penggunaan konsep and value pada manajemen proyek. Selanjutnya yang kedua yaitu menetapkan lingkup proyek dengan Work Breakdown Structure atau WBS. Pada setiap proyek, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan lingkup proyek agar pada saat pelaksanaannya lingkup proyek tidak meluas yang menyebabkan kegagalan proyek. Salah satu teknik yang dapat digunakan dan terbukti ampuh dalam membatasi lingkup proyek adalah dengan WBS. WBS memperlihatkan hierarki perencanaan pekerjaan yang berorientasi pada produk yang dihasilkan proyek. WBS menjadi acuan dalam menentukan aktivitas dan sumber daya yang akan digunakan untuk mencapai sasaran proyek. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menciptakan manajemen control cells atau cost account. Cost account adalah pertemuan antara level terendah WBS dengan fungsi dari organisasi. Cost account harus memiliki 4 elemen, yaitu yang pertama memperlihatkan pekerjaan di level tugas, yang kedua mempunyai kerangka waktu pelaksanaan yang spesifik bagi masing-masing tugas, yang ketiga mempunyai anggaran biaya untuk penggunaan sumber daya, dan yang terakhir mempunyai pihak yang bertanggung jawab untuk masing-masing sel. Selanjutnya yang keempat, yaitu menetapkan tanggung jawab fungsional untuk setiap bagian kecil dari manajemen proyek atau Project Management Control Cells. Dibutuhkan organisasi proyek, dalam strukturnya terdapat pembagian tanggung jawab yang jelas. Organisasi proyek dibagi dalam divisi dan subdivisi, di mana masing-masing divisi dan subdivisi mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Tugas dan tanggung jawab tersebut ini sesuai dengan kepemilikan cost account masing-masing divisi dan subdivisi. Yang kelima yaitu membuat value baseline. Langkah selanjutnya adalah menetapkan baseline yang digunakan dalam menghitung kinerja proyek. Nah, basis ukuran kinerja proyek harus memasukkan semua cost account dan biaya-biaya tidak langsung proyek seperti biaya tak terduga dan profit. Untuk memperoleh basis ukuran kinerja proyek, digunakan proses perencanaan formal. Proyek mulai dari proses estimasi, penjadwalan, dan penganggaran. Untuk keperluan pengendalian, pihak manajemen harus menentukan batasan untuk penilaian kinerja proyek. Yang keenam yaitu penggunaan proses formal penjadwalan proyek. Penggunaan add value membutuhkan alat bantu pengendalian proyek seperti master schedule, kurva S, dan bar chart. Alat bantu pengendalian proyek dibuat melalui proses penjadwalan. Alat bantu ini menunjukkan kerangka waktu dari masing-masing paket pekerjaan dan anggaran biayanya. Yang ketujuh yaitu pengelolaan biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung perlu dikelompokkan tersendiri atau terpisah dari biaya langsung proyek. Terkadang biaya tidak langsung mempunyai porsi yang lebih besar dari biaya keseluruhan proyek. Oleh karena itu, biaya tidak langsung proyek perlu diperhatikan dan ditangani secara baik. Yang kedelapan yaitu secara periodik mengestimasi biaya penyelesaian proyek. Nah, salah satu manfaat dari konsep earned value adalah mampu memprediksi biaya penyelesaian proyek atau EAC. Dengan dasar kinerja aktual proyek, SPI dan CPI dapat diprediksi secara akurat berapa lagi dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Yang kesembilan yaitu pelaporan status proyek. Batasan varian yang sudah ditentukan manajemen menjadi acuan kapan manajemen akan bertindak. Bila kinerja proyek berada di luar batasan yang telah ditetapkan, hal tersebut merupakan sinyal peringatan bagi pihak manajemen untuk bertindak. Nah, penerapan add value dalam manajemen proyek ini merupakan salah satu contoh penerapan manajemen by exception.
Manajemen by exception adalah tipe sistem manajemen yang baru melakukan tindakan ketika ada penyimpangan. Dan yang terakhir yaitu menyusun historical database. Nah, pembentukan historical database ini memungkinkan perbaikan proyek yang akan dikerjakan menjadi lebih baik. Historical database digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan proyek di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.